setia, setia Pagi ini kami kembali datang pada mengucap syukur Tuhan, karena dalam suasana yang indah, cuaca yang indah dari Tuhan, kami boleh beribadah pagi ini dengan saudara kami sekalian yang rindu akan Tuhan. Beberapa saudara kami baru hadir, Tuhan pun berkati di antara kami. Terima kasih betapa rindunya setiap waktu kami boleh berjumpa dengan Tuhan, menikmati kasih-Mu bersama dengan setiap saudara kami. Karena kami adalah milik-Mu, kami semua milik Tuhan, dan karena itu kami sama rata, sama kedudukan di hadapan Allah. Kami adalah anak-anak-Mu. Karena itu kami mengharapkan, kami menantikan uluran tangan Tuhan untuk turun atas kami, menjamah setiap hati kami, menerangkan firman bagi kami semua, biar kami mengerti dan melakukan firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Noleh orang berdua, muka-muka ratanya. Ya, di sini panas, ya, di sana adem. Dia agak ditarik ke sini, apa puji Tuhan, bikin main musim, biar dibantu oleh Pak Pedut sama Pak Bali. Seperti apa Tuhan berkati. Selamat datang untuk semua saudara semua yang hadir. Hari ini yang hadir pertama kali ada Fenty putrinya Pak Julius Fenty. Ya, ada Bu Kustini yang juga hadir bersama dengan kita, saudara kita dari Negeri. Ada yang baru hadir tengah kita, Non Christine. Ya, terima kasih. Kristin sudah yang di sini. Tuhan memberkati kita. Untuk ketahui bahwa hari ini semua diminta untuk memakai baju merah karena sedang memperingati hari kasih sayang. Ada kasih sayang itu setiap hari kita terapkan. Baik, puji Tuhan, di hari ini kita memperingati atau mengadakan atau apa yang disebut hari kasih sayang. Sementara kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kasih sayang itu adalah gaya hidup kita sebenarnya, kan ya? Karena Allah itu kasih, maka yang ada di dalam dia adalah kasih. Dan kita memperingati tidak apa-apa. Ada orang yang mengatakan memperingati hari kasih sayang tidak boleh, dia terserah saja. Bagi saya, namanya memperingati hari yang baik, ya boleh. Mbak, mau sampai pindah ini Mbak. Kepanasan ngomong geblak nih, gimana saya tidak. Kalau DP, kita. Iya. Cilik saking kancane. Nanti ya, di sini boleh kan? Ya. Untuknya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Kidung Agung pasal 8. Kidung Agung itu adalah Alkitab atau buku dalam Alkitab yang jarang dibaca oleh hamba-hamba Tuhan dalam khotbah. Tapi saya mengajak Bapak Ibu membacanya pada kesempatan ini. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-7. Baik, saya bacakan seperti ini firman Tuhan. Judulnya Cinta Kuat Seperti Maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api,
seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihilang. Saya akan ulangi yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Cinta kuat seperti kuatnya maut. Ini kalau menurut tradisi penulis Alkitab pada zaman dulu, tradisi Yahudi mengatakan bahwa Kidung Agung adalah gambaran dari Israel dan Allah pada masa lalu. Jadi dalam Kidung Agung itu kisah cinta dua sejoli yang kalau boleh dilihat adalah pemuda-pemudi masa itu yang memiliki cinta romantis. Ya. Tetapi cinta itu begitu agung, begitu mulia, digambarkan cintanya Tuhan, cintanya Allah dengan cintanya manusia, umat Israel pada masa itu. Karena di luar bangsa Israel tidak diperhitungkan sebagai umatnya Tuhan yang tidak mendapat kasih pemeliharaan Tuhan. Nah, menurut tradisi Kristen, ayat ini menggambarkan gereja atau hubungan gereja dengan Kristus dengan jemaatnya, di mana kasihnya terus berada, dinyatakan dan tidak pernah pudar. Gereja digambarkan sebagai satu jemaat yang dikatakan juga sebagai mempelai wanita, sebagai Tuhan disebut sebagai mempelai pria. Jadi kalau kita pernah mendengar berita kabar mempelai itu, sebenarnya itu Alkitab sudah menuliskan. Untuk kumpulan dari puisi kuno, Kidung Agung ini menggambarkan kasih karunia ilahi yang tidak pernah putus. Kalau di Indonesia mengatakan seperti kasih ibu yang tidak pernah pudar kepada anak-anaknya. Nah, karena kasih itu begitu besar kuasanya, maka kita perlu pahami dulu apa sebenarnya kasih itu. Judul renungan pagi ini adalah kuasa cinta atau kuasa kasih dalam kehidupan manusia. Kuasa kasih dalam kehidupan manusia. Karena itu kita juga membaca dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 dan 19. Dikatakan seperti ini. Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya mereka dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Rasul Paulus yang dikatakan sebagai Rasul Perjanjian Baru berdoa untuk umat Tuhan bukan supaya umat Tuhan itu dikaruniai pangkat derajat yang tinggi, tidak dikaruniai berkat yang melimpah semata, tetapi didoakan oleh Rasul Paulus supaya atau agar jemaat dapat memahami apa arti cinta itu yang dikatakan betapa lebar, panjang, tinggi. Cinta atau kasih Allah itu begitu lebar,
panjang, tinggi, dapat dijajaki oleh manusia. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu memahami, supaya paham, supaya ngerti. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa luasnya. Karena kalau dikatakan seperti rumah, seperti tempat yang luas, ini tempatnya luas ya. Jika ada oleh Rono, biasanya tempatnya di dalam situ. Nah, ini kita ini jadi kesan luas. Makanya berpakaian di pagi ini di tempat yang luas. Pak Mas Erik menjebol mohon tidak apa di situ kan, karena menggambarkan tempat yang luas. Ini belum seluas apa. Kalau kasih Tuhan luas sekali, tinggi sekali, tidak terjangkau. Jelas? Dua, pada Indonesia biar ya, dalam sekali. Menggambarkan kita harus memahami itu, dan firman Allah bukan hanya aku juga berdoa supaya mengenal. Lama dengan ya. Jadi kekuatan cinta itu seperti meterai, tidak bisa lepas. Kalau lepas dari atasnya meterai itu tidak ada gunanya. Sama dengan cinta itu harus melekat kemanapun. Tadi saya ceritakan itu ada bukti bahwa cinta kasih itu melekat di dalam diri seorang, juga bisa berbuat apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Saya bukan kasih ecek-ecek, kasih ilahi, kasih surgawi, kasih yang walaupun Pak Julius, Mas Julius, mau tak agak gambaran aja lesu, kan Mbak Sarot jenenge Rika, Mbak Rika, Sarot jenenge dari Julius wae mulai Rika ya gelem. Tapi karena walaupun elek Pak Julius, tapi kan Mbak Rika cinta, kok jember kiprit betul sih. Cinta yang murni dari Tuhan. Jadi walaupun kamu itu berdosa, cinta Tuhan mengatakan aku tetap mencintai orang-orang dunia yang mau menanggapi kebenaran Tuhan. Lalu singkir ketemu Jember, atau kan sampai ketemu dengan Bi. Kok ya ceritanya kalau kisah cintanya? Itu bisa terjadi. Kalau kasih itu sudah nyata, kasih yang melindungi seperti gambaran gereja Tuhan dengan jemaat, seperti suami dengan istri, itu kan gambarannya seperti itu. Dikatakan mengapa wanita itu atau istri, gambaran wanita pasangan itu disebut sebagai terbuat dari tulang rusuk. Maksudnya kalau tulang rusuk itu tempatnya tidak tempat yang jauh. Digambarkan sebagai wanita yang dilindungi, tinggal di sisi pria yang ada. Wanita dibuat dari tulang rusuk supaya dilindungi, disayangi. Tadi Mbak Ati waktu cari pasanganmu, peluk istrimu. Bagaimana aku harus menyatakan pasangannya? Peluk, gandeng, angkat tangannya sama-sama. Jadi menyatakan kasih. Padahal kasih yang sebenarnya bukan yang mengangkat tangan, toh berhadapan. Bojoku ngomong hadus, mabuk bawang, piye mabuk letong, tari nimpal, apa bojoku letong, enggak. Seperti walaupun kowe mambu tapi bojoku pasanganku. Walaupun kowe gelelengmu kaya jadi bojo, kaya lanang-lanang dhewe geleleng ora kanan. Tapi karena itu suamimu, walaupun
pun suami Noah kalau kalian mau tetap dicin. Kalau jangan Tuhan, iki ben mari nek mati paten ono. Iya kan? Sumpahnya apa? Kalau sampai mau memisahkan kita. Nek Noah kalau menyakiti hati, ben paten ono. Ada pisah enggak ora? Jubah Tuhan paten ono. Istri suami mengasihi istrinya seperti Kristus melindungi umatnya. Kasih itu melindungi kita semua dari segala keadaan yang ada, sehingga Yesus mengatakan, engkau bukan lagi orang lain, tapi engkau adalah kekasihku, engkau adalah milikku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu menjadi apa? Milikku, menjadi milik kepunyaannya. Kita tuh seperti biji mata Allah yang dimiliki Tuhan, yang dipelihara. Yang punya biji mata, punya semua, boleh diculek. Jaga. Makanya Tuhan itu luar biasa. Waktu membuat mata kaki telanjang, mata ini dikasih apa tuh? Belajar zaman dulu, itu coba sak jam lah, garing juga. Ya tak? Tapi ini otomatis kok, mau ketip-ketip dewe. Orang lagi curug pasir jadi gini enggak, tapi ketip-ketip dewe. Ada orang-orang sing rodok minder, enggak ada pede gitu. Kalau ketip-ketip ini kayak gini, mergori nutupi. Jika ketip-ketip yang biasa itu baik. Kalau ada ketip-ketip ngedepi, itu ya rapi. Punya hasad yang lain. Itu juga tidak boleh. Karena kalau sudah dibuat secara otomatis, tapi gunakan yang baik, yang benar. Engkau itu milikku waktu Tuhan Yesus dibaptis. Apa itu bilang? Dan burung merpati turun, bla 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 bla, kepadanya inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dirangkul, disebut sebagai miliknya, sebagai anaknya. Kita disebut sebagai milik Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, untuk dilindungi dari segala mara bahaya dan kesesakan. Yang ketiga, kasih itu memulihkan. Kasih itu menyembuhkan. Namanya memulihkan itu berarti mungkin pernah rusak oleh berbagai macam hal yang terjadi di dunia ini, tapi bisa dikembalikan lagi. Betapa luar biasa kalau setiap hal yang bisa pada akhirnya dipulihkan kembali oleh Tuhan. Cerita anak yang hilang, selalu saya ingatkan itu. Kenapa? Waktu anak itu sudah menyakiti bapaknya, dia sudah anggap dirinya sama seperti babi. Halo, anak yang hilang itu cerita begitu. Karena sudah kehabisan semuanya, aku mau makan makanan babi. Berarti kan dia menyamakan dirinya, aku bukan manusia lagi. Aku adalah babi, makannya makan babi. Kerja di situ nggak dikasih makan makanan babi. Dia menyamakan dirinya seperti babi. Lalu dia waktu sadar dia bangkit, aku akan ketemu bapakku dan aku akan mengatakan bahwa aku tidak layak dianggap sebagai bapak. Karena dia bersalah kepada bapak dan bersalah kepada surga. Dia bangkit, dia tinggalkan, dia lari. Apa yang terjadi? Dia dengan perasaan, wes aku gak diterima sebagai anak, enggak mau diterima sebagai budak, enggak mau dihukum, enggak mau ini segala macam, enggak peduli si anak itu. Tapi rupanya di bangku rumahnya, bapaknya menunggu gitu. Tahu dari jauh, dia sambut anaknya, dia peluk anaknya.
Kowe tanya rada brono, kowe kurang ajar enggak? Tapi bapaknya peluk dia. Lalu kepada semua pembantunya, mandi, berikan dia jubah yang terbaik. Pulihkan hubungannya. Kalau dia nggak pulihkan, stop di situ, dilempari makanan, ya seperti babi. Makan babi harus dicokol itu dulang, nggak ada toh? Hanya tukang manuk. Sing ora iman kan manuk Indonesia mana diloloh itu, situ. Aku panci dengan ning sampean. Kok sumen mawon to Mas sampean iki? Sifat tak selani. Manuk wayang loloh sik umur seminggu. Walah lah. Lan tak perkese manuk iki. Lah kancane tutup tinggal ngeloloh manuk. Iki ngomong iki Pak sik umur seminggu Pak diloloh. Ayo loloh lali. Wae sampe teko ya Mas iki Allah ya wis. Saking cintanya. Kita disambut. Artinya memulihkan itu tidak melihat yang kotor, yang najis, yang jelek terus sebagai sesuatu yang dilihat oleh bapaknya, oleh Allah itu. Tapi dia terima kehadirannya itu sebagai sesuatu yang dapat membuat bapaknya marah. Boleh siapa di mana? Ini bapaknya. Di hati bapaknya terus ada anakku yang hilang telah ditemukan. Anakku yang mati sudah bangkit kembali. Itu suara hati bapaknya sebagai sesuatu yang rasanya anak yang balik itu hal yang hebat luar biasa. Karena kasih. Kita hari ini memperingati hari cinta kasih. Bukan bagaimana aku terima beras, bagaimana aku terima apa sangu, bagaimana aku terima apa, tapi kasih yang terbesar itu adalah bagaimana waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan memeluk kita, Tuhan dekat kita. Sapaslah damailah engkau hamba-hamba yang setia. Aku tidak lagi melihat dosamu yang merah seperti kaosmu. Perjanjian lama dikatakan bahwa aku tidak melihat dosamu merah seperti kirmisi. Maka dikatakan meskipun dosamu merah seperti kirmisi, seperti kain kesudah, seperti apa? Dubang ini itu apa namanya? Dubang. Itu kan karena campuran dari gabir, sulo, jambe, macam-macam sehingga kalau meludah itu cepat saja. Wahku itu kaminang. Aku semua aku sih. Jadi wis rapat nanti juga tekok ini ngono dengan putune moro. Mbah. Kacamata ku di mana? Mulai pikul. Tetapi Tuhan begitu luar biasa. Bapa dari anak itu berlari merangkul menyambut dia, mencium dia, memberi jubah, memberi cincin gambaran sebagai tanda persatuan pertemuan kembali. Makanya ada cincin perkawinan itu, tukar cincin sebagai tanda bahwa diterimakan. Tahu nggak dengan dia itu? Waktu Nabi dia piye? Janjimu karo Pak Hendri kok. Saya kelingan, Pak. Kelingan. Dipertemukan kembali dengan Kristus. Wah, dipertemukan sudah menjadi satu. Kalian kemudian kasih ikatan cincin perkawinan sebagai satu tanda. Lihatlah di jari manismu, cincin melingkar selalu. Kita bujur nyatong ini nyanyi nih. Betul enak banget. Sebentar cincin masih melingkar di sini bercinta. Engkau
sudah menyakiti hati, diterima kembali, lalu diberikan sepatu kerelaan. Rela dalam segala sesuatu, jubah yang terbaik, cincin diberikan, sepatu supaya berjalan bersama-sama. Kenapa diberi sepatu? Sepatu tadi dipakaikan itu berdiri di kiri dan kanan orang musiko. Halo, kalau sepatu situ tak? Enggak tak? Sebagai tanda bahwa si anak dikasih sepatu, ada pasangan gambaran sing kanan ayah bapaknya, sing kiwa ayah anaknya. Kita tidak terpisahkan lagi, dipulihkan lagi, disembuhkan menjadi satu. Cinta agape memiliki kuasanya dalam kehidupan itu dari saat kita lahir sampai kita mati, bahkan sampai kita ketemu dengan Dia selama Dia ada. Hanya kasih Tuhan yang mampu melakukan, tidak terpisahkan. Dan saya sangat tertarik dengan ayat yang dikatakan dalam kitab Roma. Saat engkau masih berdosa, Dia sudah disalibkan. Tinggal kapan kita membuka hati. Tuhan Yesus pada Tuhan yang mengasihi mati bersalib. Waktu dia cerita ini yang terakhir. Saya ketemu orang ini, dia ada. Dia memperhitungkan kita sebagai biji mata, sebagai milik yang dipertahankan dalam keadaan. Jadi cinta kuat seperti kuatnya maut. Cinta Tuhan tidak pernah dibiarkan sampai maut merenggut Dia. Disalibkannya, Dia rela sebab cintanya kepada kita supaya kita tidak disalibkan, tidak dihukum, tapi dibebaskan dari segala penghukuman. Kiranya berkat Valentine boleh memperbaharui tekad kita. Kuasa cinta, kuasa kasih dalam seluruh kehidupan kita. Kapan, kondisi apa kita membutuhkan kasih itu, Dia tetap ada. Dia tetap ada. Dia memulihkan, Dia mencintai, Dia melindungi, Dia menggerakkan kita. Terlebih Dia memberikan itu sebagai stempel milik kita. Kita miliknya. Dan itu tidak kita dapatkan dimanapun kecuali hanya dalam Yesus Kristus. Kecuali hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang setia. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih
kali kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami semakin merasakan, melihat betapa kasih Tuhan itu sangat luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Sesuatu yang melekat dan tidak bisa terpisahkan itu menjadi bagian dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kasih Tuhan, kasih agape, kasih yang sempurna itu menjadi satu teladan bagi hidup kami jemaat Tuhan, supaya kami pun mengaplikasikan kasih itu terhadap sesama kami, sehingga terjalin satu jalinan kasih yang indah, kasih yang tidak dibatasi oleh apapun Tuhan, kasih yang bisa memperkatakan meskipun walaupun sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kami, tetapi kasih Tuhan itu kami mau terapkan kepada sesama kami. Lebih-lebih kami mau lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah kami menghidupi firman-Mu ini dalam setiap hidup kami, sehingga hari-hari kami orang boleh melihat betapa kasih Tuhan itu nyata dalam setiap hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran ini. Kiranya Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat, marifat, berkat dari surgawi untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Amin. Pak tua jatah semangat tetap ada nih. Kalau tadi disampaikan katanya karena Bapak diwe sak menekai, tapi aku nggak diwehne. Saya datang sendiri ke sini. Jadi kalau ditolak ya alhamdulillah. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan baik adanya untuk kita terima. Amin. Boleh ambil kantong persembahan.
kami terima, memberi dengan sukaria dan penuh kerendahan di hadapan Tuhan. Setiap kami yang mau memberi dan tidak bisa memberi ataupun belum bisa memberi, kami percaya Allah memberkati kami. Oleh karena berkat rahmat anugerahnya, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang kekurangan, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang berkelimpahan dalam segala hal. Terima kasih Bapak yang baik, sepenuhnya persembahan kami serahkan kuasa-Mu, biarlah berlipat-lipat kali ganda kami terima berkat yang sama yang dari Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa setiap tangan yang memberi diberkati, yang belum memberi pun diberkati. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Saya mau tawarkan, sudah lapar? Ada yang bisa? Ya bisa. Berarti nanti tulang rusuk. Nggak nunggu tulang rusuk. Bapaknya ibu, bapaknya. Ya bapaknya, saya pinjam bapaknya. Jangan ibunya yang datang. Oh enggak, berapa banyak? Jangan merasa susah sehingga anak bojone, aku ya anak bojoku. Ya? Oke. Berapa orang di sini? Mbak Nani bisa bantu saya? Pak berdiri Pak, kok enak duduk. Waktunya kita bully nih sama bapak-bapak. Yuk. Opa. Isunya nggak ada sayang. Oke, sudah berapa orang tadi? Ya. 9. Benar. Pak, kenapa kok seneng berjubel, berjajar supaya mukanya kelihatan bojone gak kaya lek milih gitu loh. Yuk, maju. Mau maju sini. Boleh berjajar sini. Boleh duduk Pak. Pak masih bisa di tengah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kata Mbak Nani berapa tadi? 9. Lah, biar itu aneh gitu ya. Orang itu berarti tulang rusuk ya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Jemput istrimu. Sekian lama ku berdoa.